Pembulian adalah kasus di mana akan menyebabkan dampak yang sangat fatal, terlebih terhadap mental korbannya. Apakah kalian tahu bagaimana sang korban ingin bangkit, tetapi dia tidak memiliki pegangan, tidak memiliki tempat untuk berlindung? Miris sekali rasanya jikalau melihat orang yang seakan tutup mata ketika dia tahu dan melihat adegan pembulian, tetapi malah diam seolah tak melihat dan seakan tak peduli. Hai, namaku Fikri dan ini adalah Maya. Kami orang pertama yang membuat Kawanku, Komunitas Waspada Anti Kekerasan dan Perundungan. Kawanku adalah komunitas yang bergerak untuk melindungi semua orang yang membutuhkan perlindungan. Kami membantu para korban yang mungkin salah satunya adalah korban pembulian di lingkungan sekolah. Alasan kami membuat komunitas ini karena kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa kasus pembulian di lingkungan sekolah itu sudah merajalela. Dan tujuan kami membuat komunitas ini adalah untuk melindungi para korban agar bangkit dan menunjukkan kepada halayak bahwa mereka tidaklah layak untuk dibully. Mungkin akan timbul pertanyaan, mengapa kami tidak menindaklanjuti si pelaku? Nah, jadi seperti ini. Kami mempunyai pikiran bahwa seseorang itu akan berubah karena ada kemauan di dalam dirinya sendiri. Kami tidak bisa memaksakan seseorang itu untuk menjadi apa yang kami mau. Dan merangkul atau melindungi orang yang butuh perlindungan itu sangatlah perlu. Dan kami pun percaya korban inilah yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan, membutuhkan tempat untuk berlindung. Mereka diam bukan berarti mereka lemah, tetapi mereka tidak mau mencari masalah, apalagi di lingkungan sekolah. Maka dari itu, kita sebagai komunitas mengadakan perkumpulan dengan beberapa anak yang memang sudah menyadari bahwa kita harus bertindak melindungi mereka yang butuh perlindungan. Kita pun mengadakan perkumpulan komunitas kita agar memastikan apakah di lingkungan sekolah kita ini masih banyak korban pembulian. Ini dia, orang-orang yang memang menyadari bahwa pembulian itu keras dan tidak boleh tutup mata jika ada orang membutuhkan perlindungan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini adalah perkumpulan pertama dari komunitas kita, komunitas Kawanku, Komunitas Waspada Anti Kekerasan dan Perundungan. Di sini kakak ingin menanyakan, apakah di lingkungan kita masih ada pembulian? Masih ada, Kak. Saya melihatnya sendiri bahwa kemarin memang terjadi kasus pembulian antar kelas kelasnya. Dia adalah Azhra, seorang perempuan yang diejek karena dia adalah seorang wanita yang pendiam dan tidak mempunyai teman. Oh, baik. Ada yang lain? Ada, Kak. Saya tahu dari teman saya melihat bahwa adanya pembulian antara adik kelas dan kakak kelas. Dan adik kelas ini bernama Sakila. Dia memang sering dibicarakan di belakang baik oleh temannya ataupun kakak kelas dikarenakan dia berteman dengan laki-laki. Kalau lain gimana? Oh, bagaimana kalau kita cek di NGL itu, Kak, yang Boleh? kita buat kemarin? Boleh. Kalian sih, Kak, ini pembuliannya ke Miftah, Kak. Terus ini ke Azhra. Kayaknya Azhra yang kakak itu deh. Iya benar. Terus ini adik kelasnya juga segitu. Anak kelas 10 ini enggak? Ada kelas Masih banyak? Iya. Berarti banyak, Kak, ya? Iya. Oke, karena kita sudah melihat banyak sekali kasus pembulian di lingkungan sekolah kita, maka dari itu saya ingin kita ini berperan untuk mencari sang korban dan menanyai dan juga memberi motivasi agar si korban pembulian ini tidak depresi, tidak tertekan, dan kita memberikan motivasi itu supaya si korban itu bisa bangkit dan membuktikan bahwa dia itu tidak layak untuk dibully. Dan saya sekarang akan membagi tugas kepada kalian semua. Untuk cowok, kalian bisa langsung ke anak kelas 15. Dan untuk yang cewek, kalian berpencar menemui Miftah, Sakila, dan Azhra. Setelah mengetahui memang masih banyak terjadinya pembulian, kita sebagai komunitas anti bullying pun turun ke lapangan untuk menangani yang menjadi korban bully. Kita pun mendatangi beberapa korban bully. Kita semua memberi semangat dan memberi motivasi agar mereka bangkit dari keterpurukannya. Dan harus menunjukkan ke semua orang
bahwa kita bisa lebih dari mereka. Hai, nama saya Miftah. Saya seorang entrepreneur atau pembisnis muda dalam bidang online shop atau bisnis furnitur. Miftah ini awalnya adalah korban pembulian atau bisa juga disebut body shaming. Banyak orang yang beranggapan bahwa dia itu caper karena dia termasuk anak yang aktif dalam semua kegiatan. Orang-orang membulinya tanpa ragu hingga membuat mental Miftah ini down. Kami, komunitas kawanku, berusaha memberikan motivasi kepadanya karena kami tahu dia adalah seorang anak yang berbakat. Untungnya, dia memiliki kemauan bangkit yang sangat besar. Hingga pada akhirnya, sekarang dia bisa membuktikan kepada orang lain bahwa dia tidak pantas dikucilkan. Dia pantas bahagia dan dia pantas menjadi orang yang sukses. Hai, nama saya Asaka. Saya berasal dari SMA Negeri Kabandungan, perwakilan dari Dojo KJI Kabandungan. Saya adalah atlet Jiu-Jitsu dari Kokohyu, Indonesia. Dia Azahra, seorang perempuan yang memiliki sifat pendiam dan kepribadian yang tertutup. Sehingga pada saat sekolah, dia selalu dibully dan ditindas oleh teman-teman kelasnya. Saat dia masuk kelas dan saat dia belajar. Tetapi di balik itu semua, orang-orang tidak mengetahui tentang kegiatan apa yang dilakukan di luar lingkungan sekolahnya. Tanpa orang lain ketahui, dia adalah seorang atlet jiu-jitsu dan berhasil meraih kejuaraan jiu-jitsu sirkuit antar dojo KJI se-Jawa Barat. Halo, nama saya Sakila Putri. Saya pembalap wanita dari Kota Sukabumi. Saya dari tim Kamilatu AGS 30 Racing. Kemudian yang kami tangani adalah Sakila Putri. Dia adalah anak yang ceria, ramah, dan mempunyai banyak teman. Akan tetapi, karena semua temannya laki-laki, dia dimusuhi oleh para murid perempuan. Mereka beranggapan bahwa Sakila ini adalah cewek murahan. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Kadang mereka menggosipkannya dengan nada yang keras, sehingga perkataan itu terdengar oleh Sakila. Dan mungkin tanpa kita ketahui, hatinya itu sakit ketika mendengar gunjingan orang lain yang ditunjukkan padanya. Namun hebatnya, di balik itu semua, dia adalah perempuan yang luar biasa. Kehebatannya dan keahliannya dalam mengendarai motor mengantarkannya menjadi pebalap wanita. Semua orang terkejut melihatnya, dan sekolah pun mengapresiasi atas keberhasilannya. Dari mereka yang berprestasi, kita tahu bahwa yang dulunya sering kita ejek, kita bully, itu tidak selemah apa yang kita lihat. Mereka bisa membuktikannya dengan suatu prestasi, tidak dengan tindakan atau kelakuan balas dendam. Dan cara balas dendam yang nyata adalah seperti ini. Buktikan bahwa kita tidak selemah apa yang mereka pikirkan. Tunjukkan kita bisa. Pasti bisa. Kawanku, anti kekerasan, tolak perundungan, jaga persaudaraan. Kawanku, anti kekerasan, tolak